Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat untuk hari ini ya belajarnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tematik 4A, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 3 dan 4. Silakan dibuka buku tematiknya, halaman 98. Ayo belajar. Indonesia kaya akan makanan tradisional, contohnya bubur ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia itu memiliki makanan khas daerah berupa bubur. Meskipun namanya sama, tetapi berbeda rasa dan juga cara pembuatannya. Berikut adalah contoh khas bubur khas dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada bubur tinutuan, adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Pada bubur ini semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Kemudian yang kedua ada bubur lemu. Bubur lemu adalah makanan khas dari kota Solo, disebut juga jenang lemu. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Kemudian yang ketiga ada bubur dari Betawi atau bubur khas kota Jakarta. Ini dikenal dengan sebutan bubur AC. AC artinya asinan semur. Kemudian yang keempat ada bubur papeda. Bubur papeda adalah bubur khas dari Papua. Bubur ini terbuat dari sagu. Teksturnya lengket seperti lem. Biasanya disantap dengan kuah kuning dan ikan tongkol. Kemudian yang kelima ada bubur kampiun. Bubur kampiun adalah khas dari Sumatera Barat. Dalam satu mangkuk bubur kampiun terdapat beberapa macam bubur seperti bubur sumsum, kolak pisang, kacang hijau, dan ketan. Kemudian yang terakhir yang keenam ada bubur gunting. Bubur gunting ini berasal dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rasanya itu mirip dengan bubur sumsum. Adonan dibentuk dengan cara digunting atau dipotong-potong. Makanan Indonesia juga mencakup kue-kue. Kue khas Indonesia itu sering disebut dengan jajanan pasar. Kue khas Indonesia yang populer antara lain ada bakpia. Bakpia ini dari Jogja ya. Klepon, getuk, bika Ambon, lupis, lemang, dan onde-onde. Itu termasuk dengan makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi, dibuka bukunya di halaman 100. Masih dengan ayo belajar. Untuk sekarang pada tradisi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, itu ketika masyarakat merayakan hari raya itu dilakukan dengan memberi bubur merah dan juga bubur putih kepada tetangga sekitar. Apakah yang dimaksud dengan tradisi? Kita akan membahas tentang tradisi. Kemudian apa saja sih tradisi yang ada di Indonesia? Kita bahas dulu tentang tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi yaitu merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi itu yang ada di masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh tradisi atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada masyarakat Jawa ada upacara ngruwat ya. Upacara ngruwat adalah upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Kemudian yang kedua ada upacara Tedak Siti. Merupakan upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena
tenaga gaib yang tersimpan dalam bumi. Kemudian yang ketiganya, upacara kenduri untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100, 365 dan juga 1000. Kemudian yang terakhir ada upacara menolak hujan oleh pawang hujan yang berhubungan dengan perayaan yang dilakukan seseorang. Nah, biasanya kalau nikahan, kalau hajatan, sunatan, biasanya kadang masih ada juga ya yang menggunakan pawang hujan biar pas lagi hajatan tidak ada hujan. Biasanya masih ada aja yang memakai seperti itu ya di daerah Jawa. Kemudian yang kita akan membahas tentang masyarakat Bali ya. Masyarakat Bali ada upacara yang namanya pemotong gigi, yang bertujuan untuk menunjuk kedewasaan. Kemudian ada juga upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah. Kalau di Bali itu jenazahnya dibakar ya, tidak seperti tidak seperti orang Islam pada umumnya. Kan kalau di Islam itu kalau ada orang meninggal ya dikuburkan, bukan dibakar. Karena di Bali itu adatnya berbeda dengan adat di Jawa. Kemudian yang ketiga ada tradisi pemakaman di desa Trunyan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar tetapi diletakkan di atas tanah. Tradisinya berbeda-beda ya. Ada yang kalau ada yang tradisinya dikuburkan dalam tanah, kemudian ada yang dibakar. Nah, kalau yang ini adalah tradisi pemakaman di desa Trunyan, yaitu diletakkan di atas tanah aja mayatnya ya. Kemudian kita akan berlanjut ke tradisi masyarakat yang ada di Dayak. Masyarakat Dayak ya. Jika ada seseorang yang meninggal, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan kedua. Jadi masyarakat Dayak itu kalau ada orang meninggal, pertamanya dikuburkan dulu, kemudian kalau udah agak lama dibuka lagi kuburannya, terus dikuburkan lagi untuk kedua kalinya. Itulah contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia. Silakan untuk tugasnya yang ada di halaman 101. Ayo jawab. Dilanjut lagi, dibuka di halaman 103. Ayo membaca. Bacalah bacaan persahabatan Bella dan Lucy berikut dengan sesama. Ibu akan membacakan teksnya. Silakan disimak. Persahabatan Bella dan Lucy. Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Rumah Bella sederhana. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Bella hidup bersahaja. Lucy tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Dan adiknya bernama Mira. Rumah Lucy sangat megah. Ayah Lucy seorang pengusaha. Ibu Lucy seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Keluarga Lucy sangat kaya dan berkecukupan, tetapi mereka juga hidup bersahaja. Meskipun keluarga Lucy kaya dan Bella sederhana, tetapi keduanya bersahabat baik. Lucy tidak bersikap sombong kepada Bella. Bahkan Lucy sering memberi hadiah kepada Bella berupa buku atau makanan. Nah, untuk tugasnya ada di situ ayo berlatih, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan Ananda tentukan gagasan pokoknya yang ada di paragraf pertama dan juga gagasan pendukungnya yang ada di paragraf kedua. Dilanjut sampai di halaman 104 ya. Kita lanjut lagi. Dibuka bukunya halaman 105. Ayo belajar.
Nah, kehidupan sosial ekonomi penduduk Indonesia itu berbeda-beda. Misalnya seperti pada bacaan tentang persahabatan tadi ya, Bella sama Lucy. Nah, keluarga Bella itu kan hidupnya sederhana, sedangkan keluarga Lucy itu kaya ya. Kehidupan sosial ekonomi di Indonesia itu dipengaruhi oleh perbedaan geografis. Nah, di daerah pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian, masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani dan ladang. Nah, masyarakat pedesaan yang tinggal di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Nah, di daerah perkotaan masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, karyawan, pengusaha dan sebagainya. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, setiap orang harus mencari nafkah dengan bekerja. Ada yang bekerja sebagai karyawan di rumah perusahaan, kemudian ada juga yang menjadi dosen, pengacara, atau ada juga yang membuka toko makanan. Nah, contohnya seperti ayah Bella dan ibu Lucy itu bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, sedangkan ayah Lucy itu bekerja sebagai pengusaha dan ibu Upik membuka warung. Meskipun kehidupan sosial ekonomi berbeda-beda ya, kita harus tetap menghormati. Nah, kita tetap harus sopan kepada orang yang berbagai pekerjaan dan kondisi ekonomi yang berbeda ya. Bahkan jika perlu, bantulah orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya, yaitu halaman 101, ayo jawab. Kemudian yang kedua halaman 103 sampai 104, ayo berlatih. Dicukupkan untuk hari ini. Mari kita sama-sama baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.